Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk kelas 12. Materi kita pada hari ini adalah stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi pada masa Orde Baru. Silahkan saksikan videonya sampai habis. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe, lalu tekan tombol lonceng dan tekan like biar channel ini makin berkembang. Stabilisasi dan rehabilitasi pada masa Orde Baru ada 6. Yang pertama, stabilisasi politik dan keamanan. Yang kedua, stabilisasi penyeragaman. Yang ketiga, penerapan dui fungsi ABRI. Dulu namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sekarang sudah lama dirubah menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Kelima, kebijakan pembangunan. Dan yang terakhir, yang keenam, pelaksanaan demokrasi. Stabilisasi politik dan keamanan pada masa Orde Baru. Yang pertama, penerapan politik bebas aktif. Yang kedua, mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Ketiga, membentuk ASEAN. Yang keempat, fusi partai. Yang kelima, kembali menjadi anggota PBB. Berikutnya, stabilisasi penyeragaman Orde Baru. Yang pertama, pelarangan ideologi komunisme dan ideologi-ideologi yang dianggap radikal. Yang kedua, menetapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, menggagas mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa. Yang keempat, melakukan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Yang kelima, mengharuskan semua partai politik menganut ideologi Pancasila. Berikutnya, penerapan dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI dikenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution. Yang kedua, menyatakan bahwa tugas ABRI tidak hanya berkaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan negara, tetapi berkaitan dengan bidang sosial dan politik. Yang berikutnya, yang ketiga, anggota ABRI menduduki kursi parlemen dan menjabat pemerintahan. Rehabilitasi ekonomi. Pertama, menanggulangi masalah hutang. Kedua, menjalin kerjasama dengan IMF. Ketiga, mengeluarkan undang-undang penanaman modal dengan menetapkan undang-undang penanaman modal asing UU PMA dan undang-undang penanaman modal dalam negeri UU PMDN. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Yang pertama, pertanian. Kedua, pendidikan. Ketiga, kesehatan. Keempat, ekonomi. Dan kelima, sosial budaya. Kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru yang pertama adalah sektor pertanian. Sepanjang tahun 1970-an sampai dengan 1980-an dilakukan investasi secara besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun atau pelita. Swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Presiden. Selain itu juga, koperasi sangat berperan memperbaiki produksi pangan nasional. Kebijakan pembangunan yang kedua adalah bidang pendidikan. Yang pertama, pembangunan sekolah dasar Inpres atau SD Inpres di seluruh pelosok Indonesia. Yang kedua, meningkatkan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan pengajaran. Yang ketiga, mencanangkan program wajib belajar 6 tahun, kemudian dirubah menjadi wajib belajar 9 tahun. Yang keempat, memberikan bantuan beasiswa, diantaranya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Yang terakhir, pemberantasan buta aksara dengan membentuk program kelompok belajar. Kebijakan yang ketiga adalah di bidang kesehatan. Yang pertama, mendirikan pusat pelayanan kesehatan dalam bentuk pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Yang kedua, mengembangkan program pos pelayanan terpadu atau posyandu. Yang ketiga, mencanangkan program keluarga berencana untuk menanggulangi peningkatan jumlah penduduk.
Kebijakan yang keempat adalah kebijakan di bidang ekonomi. A. Peningkatan peran BUMN. B. Perluasan lapangan kerja. A. Peningkatan peran BUMN. Yang pertama, pemerintah mengadakan perubahan mendasar dalam pengelolaan BUMN atau badan usaha milik negara. Yang kedua, pemerintah menghapus kewenangan instansi teknis sebagai pengawas dan memberikan kewenangan kepada Departemen Keuangan sebagai satu-satunya pengawas BUMN. B. Perluasan lapangan kerja. 1. Pemerintah berusaha menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya dan bantuan pembangunan daerah. Yang kedua, pengerahan tenaga kerja sukarela melalui Badan Urusan Tenaga Kerja Sukarela Indonesia atau BUTSI. Tenaga kerja sukarela ini bertugas sebagai tenaga pelopor pembangunan dan pembaharuan berbagai bidang di desa-desa, khususnya di desa terpencil. Yang kelima, bidang sosial budaya. Pertama, merencanakan program transmigrasi untuk pemerataan jumlah penduduk. Yang kedua, menurunkan angka pengangguran dengan menyalurkan tenaga kerja di sektor perkebunan, perikanan, ekspor kayu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memberikan sosialisasi agar kebudayaan dan kesenian yang berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa. 4. Meningkatkan pembinaan kesenian melalui sekolah-sekolah, kursus, dan organisasi-organisasi kesenian. Yang kelima, inventarisasi, dokumentasi, penelitian warisan budaya nasional, pembinaan, dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala. Referensi: buku sejarah Indonesia untuk SMA, Madrasah Aliyah, SMK atau Madrasah Aliyah Kejuruan kelas 12, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Soal pekan ini silahkan dikerjakan dan dikirim ke nomor WA saya. Soalnya ada dua. Yang pertama, kapan Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB? Yang kedua, kenapa pada zaman masa Orde Baru hanya terdapat 2 partai politik dan 1 golongan karya? Silakan kalian kerjakan dan saya tunggu 2 jam dari sekarang. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar walaupun kalian belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.